Pemirsa, nanti malam Indonesia akan kembali menghadapi Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020. Skuad Garuda tetap optimis dan tidak ingin menyerah melawan tim Gajah Perang. Indonesia akan kembali menghadapi Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020 hari ini di Stadion Nasional Singapura. Misi mustahil harus dijalani skuad Garuda. Setelah kalah 0-4 pada leg pertama, timnas Indonesia wajib menang dengan minimal selisih 5 gol jika ingin mengangkat trofi Piala AFF. Namun pelatih timnas Shin Tae-yong percaya bahwa peluang Indonesia mengalahkan Thailand dan menjadi juara Piala AFF 2020 masih terbuka. Pelatih asal Korea Selatan itu percaya segalanya masih bisa terjadi pada leg kedua nanti. 네, 내일 경기는 이길 수 있다고 저는 믿고 있습니다. 우리 선수들이 첫 경기에 너무나 긴장을 많이 했고 어린 선수들이 경험이 없다 보니까 사실은 주심이 힛을 부을 때 많은 것이 막막하게 느껴졌다고 생각이 들었어요. 그렇지만 내일 경기는 쉽지 않는 상대고 태국이 워낙 좋은 팀이기 때문에 힘들다고 볼 수는 있겠지만 저는 우리 선수들과 더불어서 분명하게 이길 수 있다고 저는 생각하고 있습니다. Dari Thailand, mereka sama sekali tidak ingin mengubah cara bermain serta pendekatan permainan nanti. Skuad Gajah Perang akan tampil dengan intensitas yang sama sejak awal pertandingan karena mereka enggan memberikan celah kepada Indonesia. Selain itu, pelatih Thailand Alexander Polking menyebut hasil leg pertama belum menentukan hasil akhir tim. Pelatih berdarah Brasil Jerman itu mengakui belum ada yang bisa memastikan kemenangan Thailand atas gelar Piala AFF 2020 ini. I believe the most important thing in these 2 days after that good result is and was yesterday to just make it clear again that it's still not over, that we really need to be focused and start the game well and bring again the performance that we know that we can do, that we can bring, and then we probably can celebrate together after that. But it's very important to know that a part of the good result, it's still not over. Kekalahan 0-4 pada leg pertama tentu membuat Indonesia hampir kesulitan untuk membalikan keadaan melawan Thailand pada leg kedua nanti. Namun andai skuad Garuda mampu tampil tanpa beban, bukan tidak mungkin Indonesia bisa saja membalikan keadaan. Sebelum laga final Piala AFF 2020, tim Garuda dan Gajah Perang sebetulnya sudah bertemu 3 kali. Pada 3 pertemuan itu, timnas Indonesia selalu kalah. Indonesia dan Thailand menjadi negara yang paling sering bertemu di final Piala AFF. Sebelum final Piala AFF 2020, 3 kali sudah tim Garuda dan tim Gajah Perang bertemu di final. Namun 3 kali pula, Indonesia gagal merebut trofi sepak bola paling bergengsi se-Asia Tenggara. Pertemuan Indonesia dan Thailand di final AFF pertama kali terjadi pada tahun 2000 di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand. Indonesia yang kala itu masih dibela Kurniawan Dwi Yulianto, dikalahkan 1-4 di final oleh Thailand yang masih dibela Kiatisuk Senamuang. Pada edisi Piala AFF berikutnya yaitu tahun 2002, Indonesia dan Thailand kembali bertemu di final, kali ini bertarung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga berjalan imbang dengan skor 2-2 hingga sampai ke adu penalti. Sayang Garuda gagal meraih trofi di tanah sendiri. Pertemuan terakhir Indonesia melawan Thailand di final AFF terjadi pada tahun 2016, di mana format 2 leg sudah diterapkan. Pada leg pertama dari Thailand. Pada laga final leg pertama, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-4. Misi sulit pun harus dijalani Indonesia dengan menang selisih 5 gol jika ingin menjadi juara Piala AFF 2020. Manajer timnas Thailand, Nualp Han Lam San, sedikit resah dengan kekuatan timnas Indonesia menjelang leg kedua final Piala AFF 2020 nanti malam. Perempuan yang disapa Madam Pang itu mengungkapkan kelebihan dari skuad Garuda, asuhan dari Shin Tae-yong. Madam Pang tak mau skuad Thailand terlena dengan kelemahan dan maksud kami dengan kemenangan yang sudah diraih oleh Thailand.
Ia menilai timnas Indonesia memiliki kekuatan yang bisa menyulitkan tim Thailand. Ia percaya Indonesia adalah tim dengan gaya permainan yang sangat cepat, memiliki energi muda, dan menekan sepanjang pertandingan. Pemirsa, pada leg pertama, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Thailand. Takluk 0-4, skuad Garuda diharapkan bisa tetap semangat, tidak berputus asa, dan mampu menampilkan permainan terbaiknya pada pertandingan leg kedua nanti malam. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami, Mas Abdul Haris, redaktur pelaksana sportsar.id. Selamat sore, Mas Haris. Selamat sore, Kang Ajat. Ini lagi di jalan, tapi nanti malam pasti nonton dong ya? Pasti nonton, harus nonton itu, tetap semangat dong. Tetap harus semangat, itu dia yang kita harapkan adalah semangat itu. Tapi kalau kita melihat dari peluang-peluang dari pertandingan sebelumnya, ada banyak kelemahan kita. Mas Haris melihatnya seperti apa ini evaluasi di leg pertama untuk nanti malam? Ya, kalau kita lihat memang peluang kita agak sedikit tipis ya, karena kita butuh paling tidak 4 gol untuk bisa membalas kekalahan di leg pertama kemarin. Ini tentu berat. Dan Thailand ini tim yang paling solid, paling sedikit kebobolannya. Total mereka baru kebobolan 1 gol. Meskipun kita paling produktif, tapi agak sulit ya. Dan kalau kita pikir yang paling utama adalah biar anak-anak main enjoy saja, main nyaman saja, tetap fight, nikmati permainan, mau tidak mau ya memang kita harus tampil lebih menyerang. Baik, tapi kalau kita melihat tadi ya harus 4 setidaknya untuk nanti bisa berakhir dengan adu penalti atau perpanjangan begitu ya. Bagaimana nih peluang-peluang itu kita lihat juga dari beberapa kesempatan yang memang sudah juga dijalankan dalam final-final sebelumnya bertemu dengan Thailand. Ya memang kalau kita lihat dari leg pertama kemarin kita lihat performa kita memang terlalu banyak buang peluang ya. Paling tidak ada 2 peluang yang sudah di depan mata yang harusnya jadi gol. Ini masalah finishing touch. Di leg kedua nanti itu harus segera dibenahi, setiap peluang harus jadi gol. Lebih bagus kalau seandainya kita bisa cetak gol cepat, syukur-syukur kita bisa meraih 4 gol juga nanti di babak di leg kedua tanpa ada kebobolan lagi ke gawang kita. Baik. Dan memang kalau dari segi sejarah kan kita ini pertemuan keempat ya menghadapi Thailand di final Piala AFF, dan 3 pertemuan sebelumnya kita selalu mungkin kita masih bisa melancarkan serangan balik. Apapun strategi Thailand kita tidak usah pikirkan, yang penting kita jaga keseimbangan, tampil menyerang, mau tidak mau tampil menyerang, karena kalah 1-0, kalah 2-0, 3-0 itu sama saja nanti di leg kedua. Sama saja ya. Sama Jadi saja, lebih baik kita tos-tosan, udah main terbuka aja, main menyerang aja. Kita punya pelari-pelari cepat, masukkan saja semua pemain-pemain terbaik kita, Egy Maulana, kemudian Evan Dimas yang punya karakter menyerang. Ya apapun yang terjadi, kalah 2, kalah 3, biarkan saja ini kesempatan buat anak-anak muda untuk menikmati permainan ya. Karena kalau kita lihat sudah lolos ke final saja dengan skuad sekarang ini yang rata-rata usianya 23,8 ini sudah bagus. Sudah Baik. sebuah prestasi ya. Kalaupun nanti di hasilnya di final di leg kedua tidak memuaskan ya masih ada lah, kita mesti sabar 3-4 tahun ke depan, ini tim pasti jadi. baik. Ini tapi kalau Anda melihat dari semangat juang timnas Garuda sendiri di tengah kemarin kalah 0-4 ini bagaimana ya dengan kondisi fisik mereka, performa mereka begitu? Ya mental pasti down. Tapi kalau kita lihat dari komentar mereka di Instagram masing-masing ya, seperti Egy Maulana Fikri mengatakan bahwa tinggal 1 langkah lagi, apapun yang terjadi, no matter what, dia bilang dia akan lakukan yang terbaik. Asnawi juga bahkan mengutip hasbunallah wa ni'mal wakil ya, artinya kalau orang sudah mengutip hal-hal seperti itu ini udah nothing tulus saya pikir. Mereka akan tampil all out, apapun yang terjadi mereka sudah tidak pikirkan. Karena
mereka sudah tampil tanpa beban. Saya pikir pertandingan kedua nanti akan lebih baik. Saya yakin anak-anak akan lebih baik karena mereka sudah tampil tanpa beban, nothing tulus. Kalah menang ya udah dinikmatin aja gitu loh. Dan Sintayong pun kalau kita lihat dari komentarnya memang tidak menjanjikan gol banyak ya di leg kedua nanti, tapi dia tetap berjanji akan menerapkan strategi yang terbaik untuk bisa membalikan keadaan ini. Sulit, tapi itu sulit pasti ya, tapi apapun bisa terjadi dalam sepak bola karena kita pernah lihat ya di Liga Champions, kalau nggak salah 16 besar Liga Champions 2016-2017, saat itu Barcelona di leg pertama kalah 0-4 dari Paris Saint-Germain, tapi di leg kedua mereka bisa membalikan keadaan jadi 6-1 mereka menang. Memang kita tidak punya Lionel Messi, kita tidak punya Neymar, kita pun tidak punya Luis Suarez, tapi kita punya semangat, kita punya anak-anak muda potensial. Apapun bisa terjadi, yang penting semangat saja. Tampil tanpa beban. Tidak ada yang tidak mungkin ya, apalagi di lapangan hijau semuanya bisa terjadi. Tapi kalau melihat dari kondisi para pemain yang kita tahu juga kemarin kan sempat juga ada beberapa catatan para pemain dengan akumulasi kartu. Bagaimana untuk leg kedua ini? Ya, di leg pertama kan kita tahu Pratama Arhan absen karena akumulasi kartu. Sekarang Arhan sudah bisa main dan tanpa Arhan kemarin kita lemah sekali di sisi kiri. Edo Febriansa tidak bisa mengcover posisi Arhan dan di babak kedua ada kesalahan di situ yang dimainkan oleh Sintayong sehingga lini tengah Indonesia bocor dan itu dimanfaatkan oleh Thailand. Ya mudah-mudahan di leg kedua ini kita bisa tampil all out dengan hadirnya Arhan, kemudian juga mudah-mudahan Egy dimainkan sejak awal, kemudian Evan Dimas juga dimainkan sejak awal, kita tampil all out, kita menyerang total. Hasilnya mau kalah berapapun nggak usah dipikirin, yang penting nikmati permainan. Main total saja, fight aja dulu. Baik, tapi kalau melihat dari skuad kita, Bang Hari sendiri melihat dari beberapa personil, siapa sih pemain-pemain yang bisa kita andalkan untuk leg kedua ini? Ya, ada Egy Maulana ini masih kurang maksimal diandalkan oleh Coach Sintayong. Dia selalu masuk di babak kedua. Menghadapi Singapura di leg 2 dia masuk babak kedua. Menghadapi Thailand dia juga masuk di babak kedua ya. Evan Dimas juga kurang dimaksimalkan di sejak menghadapi Vietnam, kemudian menghadapi Malaysia, menghadapi Singapura, menghadapi Thailand kurang dimaksimalkan. Saya pikir Evan bisa dimaksimalkan sebagai attacking midfielder di belakang striker. Egy bisa dimainkan sebagai false nine ya, striker bayangan di depan. Mungkin Dedik, kemudian Ezra Walian bisa dicadangkan dulu ya, Yudo bisa dicadangkan dulu, Anis Agara bisa dicadangkan. Kita bermain dengan pemain-pemain pelari cepat yang punya finishing touch bagus. Di depan kalau saya jadi Sintayong saya akan mainkan Egy Maulana sebagai striker utama, sebagai false nine. Dia bisa tarik pemain ke tengah, kemudian di sayap tetap Irfan Jaya dan Witan Sulaiman. Di tengah kita bisa mainkan Kambuaya dan Rahmat Irianto. Evan Dimas di belakang striker ini saya pikir akan lebih ofensif ya dengan skema seperti ini. Baik, kita akan lihat tentu saja ya seperti apa nanti strategi nanti malam, apakah prediksi dari Bung Haris tadi memang bisa diterapkan begitu ya. Tapi kalau melihat dari strategi Sintayong sendiri di leg pertama begitu yang nampaknya kurang begitu sama dengan apa yang memang orang lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini kalau Anda sendiri melihat apakah akan ada perubahan yang begitu besar untuk nanti malam? Ya, saya pikir memang sebetulnya Sintayong sudah menerapkan strategi yang tepat ya dengan pola 4-2-3-1. Strategi kelima yang dipakai Sintayong di turnamen ini ya. Tapi memang ada gol cepat kemarin. Ada gol cepat di menit kedua yang bikin mental anak-anak muda Indonesia down. Yeah. Mereka kehilangan konsentrasi di situ. Nah, yang salah, yang blunder adalah di babak kedua. Sintayong terlalu terburu-buru untuk memasukkan pemain-pemain berkarakter menyerang. Evan Dimas dimasukkan, kemudian juga ada Egy Maulana dimasukkan. Yang jadi masalah bukan Evannya dimasukkan, tapi yang ditarik keluar saat itu. Yang ditarik keluar adalah Rahmat Irianto. Kemudian Edo ditarik keluar,
Dewangga yang jadi holding midfielder berdua Rahmat Irianto digeser sebagai bek kiri. Ini yang membuat lini tengah Indonesia bocor. Kadek Agung dan Evan Dimas bukan seorang defensive midfielder sehingga dia kurang kuat dalam mengcover 4 back kita. Sehingga serangan-serangan Thailand langsung masuk ke pertahanan kita. Ini yang saya bilang pertahanan kita bocor, lini tengah kita bocor. Dan Thailand akhirnya bebas sekali masuk ke dalam kotak penalti sehingga lahir gol kedua, gol ketiga, gol keempat. Ini yang saya pikir menjadi blundernya Sintayong di leg pertama lalu. Di babak kedua pergantian pemain ini yang menurut saya salah. Baik, tapi kemampuan menyerang kita sebetulnya sudah teruji ya. Ada banyak aksi-aksi nyata yang memang hanya tidak berbuah gol saja begitu. Betul, ya kita punya pemain potensial lah. Di bangku cadangan juga masih ada Ramai Rumakik, masih ada Irfan Jaya. Artinya pemain-pemain kita ini punya potensi bagus, tapi memang dari segi pengalaman kita jauh ya dengan Thailand. Dari segi usia saja jauh. Thailand ini usia emas, kalau rata-rata semuanya 27 sekian usianya. Kita 23. Artinya ini anak SMP menghadapi anak SMA ya. Jadi agak-agak kalah pengalaman ya. Baik, tapi tentunya ini menjadi modal yang sangat berharga sekali tentunya ya untuk timnas Indonesia kita bisa bertemu dengan Thailand dalam kondisi berarti berbeda dengan final-final sebelumnya saat Indonesia juga berhadapan dengan Thailand karena tadi ya jenjang usianya yang begitu berbeda. Betul, betul. Ini kita jangan bandingkan timnas Indonesia yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu ya levelnya memang sama-sama pemain senior. Kalau sekarang timnas Indonesia yang datang adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang memang dipersiapkan untuk jangka panjang, dan pemain-pemain ini juga bisa dipakai 70%-nya untuk tampil di SEA Games. Bahkan untuk di Piala AFF U23 mendatang juga masih bisa. Sehingga ini Sintayong mikirnya targetnya bukan Piala AFF memang, tapi adalah ke depan, masa depan ya. Artinya kalau kita gagal di sini, masih ada Piala AFF U23 di bulan mendatang, di tahun ini ya, tahun 2022. Kemudian masih ada SEA Games juga di tahun 2022. Dan fondasinya sudah ada dari sini nih. Karena Witan Sulaiman masih bisa dipakai, Egy masih bisa main. Kemudian Asnawi, Ramai Rumakik usianya masih 20 tahun. Artinya memang potensi ini kita jangan melihat dari menang kalah dulu. Karena tim ini baru dibangun 4 bulan. Kasih Sintayong waktu 3-4 tahun untuk bisa membentuk sepak bola Indonesia, tim nasional Indonesia lebih baik. Baik, tapi kalau setidaknya harapan dari para pencinta sepak bola nanti malam sekalipun mungkin saja ya kita harus realistis juga ya melihat kekuatan. Tidak pun menang tapi tidak kebobolan begitu ya? Iya, ya. Kalau saya sih berharap anak-anak ini nikmati saja permainan ini. Nikmati aja final ini bisa dikatakan anggap saja latihan. Latihan mental mereka, jam terbang mereka. Urusan menang kalah urusan belakangan. Karena ini untuk mendapatkan sebuah trofi, untuk mendapatkan sebuah sukses butuh proses. Dan ini adalah salah satu prosesnya. Baik, ini menarik ya. Jadi catatannya adalah final Indonesia melawan Thailand malam ini tentu berbeda dengan Indonesia melawan Thailand sebelum-sebelumnya. Dan ini satu kesempatan berharga bagi anak-anak muda kita. Terima kasih Bang Abdul Haris. Kita nanti nonton bareng tentunya ya. dengan doa untuk yang terbaik bagi tim Garuda. Sekali lagi terima kasih Abdul Haris, redaktur pelaksana Sportstar.id sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Dan kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.